Wah, iki salah. Ada orang sowan sahabat besar Mu'ad bin Jabal. Orang ini bilang kepada sahabat Mu'ad, tolong panjenengan ceritakanlah satu saja hadis yang pernah dengan jenengan dengar dari Rasulullah. Si Mu'ad nangis. Suwe iki meneng ora? Ketoke ora ono menenge lho. Akhirnya menang juga. Tapi summa sakata, pakai summa berarti suwi nangise, summa sakata lagi menang. Nek fasakata ya nangise mas dulu. Gini wahai si rajul, saya mendengar Nabi itu mengatakan, ya Mu'ad, kamu tak ceritani hadis ya, panjang ini hadisnya, nggih panjang aku sing cerita. Nek Kanjeng Nabi ora ana panjangnya. Bilang ke Mu'ad begini, nek hadis ini gue hafal, manfaat bagi kamu. Tapi kalau kamu tidak hafal, kamu sia-siakan. Besok di akhirat, di hari kiamat, kamu tidak bisa bantah Gusti Allah. Rekoso kan. Gini rungokno, catet. Kau ulangno nek gune generasi berikutnya ya. Ketika Allah menciptakan pertama kali Allah menciptakan 7 orang malaikat. Masa orang? Ya wis orang lah ya. 7% malaikat. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Langit bumi belum ada, Allah ciptakan 7 orang malaikat. Ini berarti malaikat terdahulu, sabiqunal awwalun, malaikat paling senior. Setelah itu baru Allah menciptakan langit 7 sab. Setiap sab 7 dijaga malaikat satu tadi, malaikat senior sebagai penjaga. Pokoknya sebagai petugas penjaga, security dia itu. Bawaban itu juru lawang, ya security satpam. Mereka ini betul-betul mengagungkan langit tempat mereka berjaga. Lah ngapain jaga kok dijaga? Soalnya setiap saat ada malaikat pencatat amal, malaikat junior berarti itu setiap membawa ngamalnya manusia. Ya, pagi dan sore. Jadi malaikat juru ngamal itu munggah terus di langit 1, 2, 3 itu membawa amalnya manusia setiap waktu, setiap saat. Lah suatu saat malaikat juru ngamal membawa ngamal, ya, cahayanya seperti matahari, berarti terang benderang sampai di langit terbawah, ya. Wah ini wis weneng iki malaikat juru ngamal. Wah ini loh amal baik, bersih, murni, ikhlas, banyak lagi. Tapi di langit pertama disuruh mandek amal yang kalian bawa ini pukulkan kepada pelakunya. Pukulkan, maksudnya pukulkan, balik nek nggone sing ngamal, ora usah bawa rene. Saya ini malaikat seksi hibah, jobku ngurusi wong hibah. Lah Allah bilang ojo sampai ngamale wong hibah lolos lewat mejamu, jangan sampai lolos. Berarti piye? Ya mandek balik neh, ora tutup ngamale. Terus malaikat datang lagi, bawa amal lagi, amal baik. Dianggap amal ini murni oleh para malaikat hafadzah, malaikat junior ini. Dianggap banyak. Sampai mencapai langit 2. Langit 1 lolos, mencapai langit 2. Tapi dihadang oleh penjaga malaikat. Itu tadi, di sab kedua. Mandek berhenti. Pukulkan amal ini ke lainnya yang amal. Soalnya dia
ketika ngamal inginnya materi dunia. Allah bilang jangan sampai amal yang ditujukan materi dunia lolos lewat kamu, ya. Kenapa? Ini orang sombong ini. Terus akhirnya amal ini gagal, mentok balik. Nah, tapi lumayan ini sab 2 daripada yang tadi sab 1 sudah mental. Ini sab 2 baru mental. Naik malaikat, wah lolos bawa amal baru lagi, lolos langit sab 1, lolos sab 2. Ini wah terang benderang ngamalnya sama sedekah, puasa, sholat, pokoknya malaikat juru ngamal itu sampai wah gumun, kagum, ini yo hebat itu. Tapi langit 1 lolos, langit 2 lolos, langit 3 disuruh berhenti sama penjaga. Malaikat senior ini tadi, itu pukulkan ngamalnya ke yang punya. Kenapa? Wongnya gumedi, sombong. Nah aku dipeseni Allah, kalau ada ngamal kok sombong, jangan loloskan. Gitu. Ya terpaksa tak suruh turun lagi. Ini yang ngamal sombong. Geruduk, lain sebentar kemudian bawa malaikat lagi bawa ngamal. Lolos di langit 1, langit 2, langit 3, di langit keempat dihentikan sama malaikat. Saya ini malaikat apa ini? Jobku apa ini? Malaikat keempat. Ujub, suka berbangga dengan amal. Saya ini seksi perujuban. Ini ngamalnya pakai ujub. Tidak boleh lewat. Tidak boleh saya loloskan, kembali lagi. Begitu terus. Malaikat hafadah, ini malaikat junior ya ngono. Wah, ngrai. Nah, terus bawa amal baru lagi, lolos 1, lolos langit 2, 3, lolos 4. Nah, ke langit kelima lagi diperiksa. Ini amalnya seperti pengantin. Wah, pokoknya wis ceria itu. Sama malaikat penjaga langit 5, sudah sana amalnya bawa pulang, suruh nunggi, suruh mikul loh yang lain. Kenapa? Saya ini malaikat juru ngurus seksi perhasutan, iri. Orang ini kalau lihat orang lain beramal baik, dia iri. Ada orang baik, iri. Orang menonjol, iri. Pokoknya serba iri. Lah Allah merintahkan saya jangan sampai amal yang iri. Orang yang punya amal ya suka iri, jangan loloskan. Nah, akhirnya ditolak lagi. Datang malaikat hafadah lagi, bawa amal lagi, lolos sab 1, 2, amal lainnya apa? Haji, umroh, puasa. Lolos langit 5, di langit ke-6 dihentikan. Nah, ditolak ini amal. Soalnya wong ini tidak manusiawi, layak kamu insanan. Kalau tidak peduli pada sesamanya, tolak saja. Saya ini malaikat bagian ngurus rahmat, dia malah ora rahmat belas karo sesamanya. Pulang. Tidak lama kemudian malaikat hafadah, ayo gawa neh. Langit 7. Iki ngamali ana poso, nafkah, zakat, istihad, birai. Wah, pokoknya sinarnya seperti matahari. Ini pengawalannya tidak hanya hafadah, ditambah 3000 malaikat ngawal ngamal ini. Sampai langit 7 dihentikan malaikat penjaga. Ini pukulkan ke yang ngamal. Tutup pintu hatinya. Ya. Ini tidak boleh lolos lagi. Kenapa? Orang ini itu ngamalnya untuk mencari, mengungguli teman-temannya sesama ulama supaya terkenal, populer. Tidak boleh saya loloskan. Terus akhirnya tidak habis-habis malaikat juru amal bawa amal lagi, isinya amal sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak yang baik. Pokoknya itu sempurna. Malaikat wis pede, iki wis lolos iki. Oh, siji sampai itu kok lolos.
sudah di hadapan Tuhan sampai mengarepe pangeran, tapi Allah malah marah-marah. Kamu ini hafadhoh juru ngamal, kamu oke, kalian itu yang tukang juru nyatet, tapi sing ngawasi kan aku loh yo. Iki konangan iki, kowe nembung ngawasi bukti, kowe nyatet kok yo ora ngawasi yo. Nah, barang ngawasi wong iki ternyata amalnya baik banyak, tapi aroda bihi ghairi. Bukan untuk aku. Senajan lolos dari screening pertama sampai 7, nek wis ngarepku rumasane gak iso. Aku tuh ngawasiku jeli. Wis iki orang ini laknat dadi dia. Loh, jenengan laknati Gusti. Nek ngoten kula nggih melu nglaknati. Langit melu krungu. Kula kami atas nama langit ikut melaknati. Bumi melu krungu. Kami atas nama bumi juga melaknat orang ini. Wes jadi ternyata amal itu di screening, bahkan lolos beberapa kali, terakhir rumasane wes ayem ternyata gagal juga. Muat nggih Kanjeng Nabi, kula saene pripun Kanjeng Nabi, anut aku senajan ngamalmu ana kekurangan itu tetep anut aku. Lah jenengan nasihatin nopo Kanjeng Nabi? 1, jaga lisanmu dari menggunjing, terutama kepada penghafal Quran. Kalau kamu punya dosa, pikul sendiri, jangan timpakan orang lain. Kamu salah, tanggung jawab, jangan melempar kesalahan, mencari kambing hitam. Kalau kamu beramal, jangan campur amal dunia, mbok campuri amal akhirat. Kamu jangan sombong di majelismu, ya. Kamu jangan bicara berbisik dengan orang sementara kamu tidak sendirian. Maksudnya kamu jangan ngobrol berdua padahal kalian bertiga. Orang ketiga jarane ngrasani, baper dia nanti. Bayang apa yang dimiliki manusia jangan kamu anggap istimewa terus kamu incer. Nanti kamu tidak dapat apa-apa. Jangan sampai kamu melukai manusia, di akhirat dilukai oleh anjing neraka. Tubuh, daging, tulang kamu nanti dikoyak oleh anjing-anjing di neraka, yang dalam Al-Quran disebut wanasito dinasto. Oh ngoten nggih Gusti. Kanjeng Nabi, ya sudah Kanjeng Nabi, kinten-kinten sing kuat lolos ngamale niku sinten? Sakjane yo gampang, anggap diberi kemudahan oleh Allah. Ya wis, itu hati selesai. Dawe Kanjeng Nabi selesai, rangkaian ceritanya Nabi selesai, paparan Nabi sudah selesai. Si rawi melihat Mu'ad sejak saat itu, ya, tidak ada orang yang bacaan Qur'annya lebih banyak melebihi Mu'ad. Jadi Mu'ad sejak mendengar hadis itu sukanya baca Qur'an. Kenapa? Khawatir ini hadis ini. Tuh. Wallahu a'lam.